yang right tengah boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih untuk kesabarannya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan ada barang-barang yang tertinggal. Dan boleh diikuti oleh balkon tengah, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk yang right kiri saya, mohon kesabarannya sebentar lagi. Untuk yang right kiri boleh meninggalkan ruangan, juga balkon kiri boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian
Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat.
Now it's a great revival. Jadikan ku pondok Daud-Mu yang berkenan. Jadikan ku penyembah-Mu yang Kau suka. Bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembah ku bawa padamu. Terbakar oleh api cinta-Mu, menyenangkan-Mu. Five, four, three, two, one. Terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami datang kepadamu. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri kami. Kami sujud kepadamu. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu.
Bapaknya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Jiwa kami disegarkan Bapa. Hati kami dibaharui. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu. Berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Amin. Kini yang kami percaya Bapa, ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu, dengan iman katakan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Raja kita. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Kekuatan-Mu membawa kami terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Firman-Mu lebih benar dari apapun. Mujizat. Katakan dengan iman saudara. Saat ini Tuhan, saat ini ada kesembuhan, saat ini ada pemulihan, saat ini ada terobosan. Pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat
penuh bersama. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mukjizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mukjizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mukjizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mukjizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Amin, amin. Super size, ukuran super besar. Rema ulang tahun gereja kita tahun ini. Lapangkan tempat kemahmu. Tuhan mau mensupersize gereja kita dan juga mau mensupersize jemaatnya. Yang pertama perlu kita perbesar terlebih dahulu adalah perbesar kemah hati dan iman. Tuhan tidak mau kita berlama-lama di satu posisi. Tuhan mau bawa kita ke tempat yang jauh lebih besar, 1000 kali lipat. Tuhan sedang melatih mata, hati, dan iman kita untuk melihat perkara-perkara yang super big. Iman untuk super besar. Haleluya, berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus kita. Mari umat Tuhan saja kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan bersama-sama. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan ada perkara besar terjadi di tempat ini. Mukjizat besar terjadi. Yes. I got ready, let's go. Anugerah-Mu itu kemenangan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan hidupku, Kau meneguhkanku dengan iman-Mu. Let's go. Amin. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin saat Roh-Mu bekerja bagi Tuhan. Segalanya mungkin, mukjizat besar akan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu itu kemenangan, kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada bersama-sama. Kau buka jalan, Kau membuka jalan hidupku. Kau meneguhkanku. Yang bisa loncat, loncat sama-sama. Come on, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Amin. Roh-Mu bekerja bagi Tuhan. Segalanya mungkin. Mukjizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Sebab itu kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Pasti terjadi.
tepuk tangan. Haleluya. Kau membuka jalan hidupku, kau meneguhkanku dengan firman-Mu. Kau membuka jalan hidupku, kau meneguhkanku dengan firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kau terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Mujizat besar kau terjadi, mujizat besar kau terjadi, mujizat besar kau terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Yang mengerjakan mujizat besar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, kita saksikan revival news berikut ini. Shalom keluarga Allah. Bulan September selalu menjadi bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita ke-33. Percayalah, Tuhan pasti memberikan rema yang sangat spesial bukan hanya untuk gereja kita saja, tetapi juga untuk semua jemaat yang mau meresponi dengan benar. Mari simak Revival News minggu ini. Mari kobarkan roh kita sehingga lawatan demi lawatan di momen Unlimited Conference 2022 dan ulang tahun ke-33 gereja kita Keluarga Allah menjadi puncak ledakan rohani yang dahsyat. Persiapkan diri kita dengan 10 hari doa puasa 1-10 September. Dan mari datang ke rumah Tuhan, ikutilah KKR pengurapan Roh Kudus di GBI Keluarga Allah Widuran Solo, Kamis, Jumat, Sabtu, 8-10 September jam 6 sore. Bisa juga secara online di Facebook dan YouTube Keluarga Allah atau di gbik.org/live. Lapangkanlah tempat kemahmu, mari masuk dalam kegerakan yang lebih dahsyat. Mari perbaharui komitmen pelayanan kita di hadapan Tuhan dan gerejanya di momen ulang tahun ke-33 Keluarga Allah. Dengan mengikuti rekomitmen dan pelantikan pelayan Tuhan Keluarga Allah. Rabu 14 September jam 6 sore di KKR ulang tahun hari kedua, yang bisa diikuti secara onsite maupun online. Perhatikan syarat dan ketentuannya. Bersamaan dengan rekomitmen akan diadakan juga pelantikan KKS dan supervisor baik secara onsite dan online. Pendaftaran, informasi, dan pengumpulan foto ke admin Departemen Litbang Komsel di 085 1710 422 68. Setiap tahun, Unlimited Conference menjadi konferensi yang paling dinanti-nantikan baik bagi jemaat Keluarga Allah maupun para hamba Tuhan di berbagai penjuru dunia. Melalui Unlimited Conference, pewahyuan yang baru, rema yang kuat dari Tuhan, serta api pengurapan yang menyala hebat dicurahkan bagi setiap orang yang mengikutinya. Pastikan saudara ada saat api pengurapan dicurahkan saat kegerakan Allah yang dahsyat ini dimulai. Segera daftarkan diri saudara untuk mengikuti UC 2022. Ulang tahun ke-33 Keluarga Allah 13-15 September 2022. Setiap kegerakan telah kita jalani dengan iman percaya dan perkataan profetik. Saatnya melangkah dalam kegerakan yang baru. Lapangkan tempat kemahmu. Saatnya kita tangkap rema. Mengimaninya, bergerak dengan cara profetik dalam perkataan kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. 13-15 September 2022 jam 6 sore. For God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. Psalm 47 verse 7. Prophetic Worship Night, Solo, September 15, 2022 at 6 p.m. Yogyakarta, September 17, 2022 at 6 p.m. The Star GCM. Jakarta, October 15, 2022 at Peak,
Follow Instagram @KA_Worship for more information. Demikianlah Revival News minggu ini. Terus ikuti 10 hari doa puasa supaya kita bisa membentangkan iman seluas-luasnya. Karena sebesar apa iman kita, maka sebesar itu level super size yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Sisil. Saya dan keluarga beribadah di Keluarga Allah Yogyakarta. Saya ingin menceritakan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi keluarga kami. Di tahun lalu, tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus, papa saya mengalami kecelakaan. Ada beberapa tulang jari kaki yang patah dan juga ada luka yang cukup besar, luka yang terbuka dan cukup dalam. Papa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tetapi di rumah sakit tersebut mereka tidak bisa menangani untuk operasinya. Jadi mereka mencarikan rujukan ke rumah sakit lain. Sampai menjelang sore hari, kami belum ada juga kabar mengenai rumah sakit rujukannya, dan kami terus menunggu. Sambil menunggu kami terus berdoa profetik, kami terus memuji Tuhan. Puji Tuhan, menjelang jam 10 malam kami diberi kabar bahwa Papa sudah bisa dirujuk ke rumah sakit, dan saat itu kami diminta untuk menyelesaikan biaya administrasi. Ternyata jumlah yang harus saya bayarkan saat itu lumayan besar. BPJS dan juga asuransi belum bisa digunakan. Akhirnya saya mulai mengumpulkan tabungan saya transfer dengan e-banking ke satu rekening saya untuk bisa didebit dari sana. Dan pada saat saya memberikan kartu saya untuk didebit oleh petugas kasir, ternyata masuk notifikasi di handphone saya bahwa transferan saya itu gagal. Tetapi petugas kasirnya malah memberikan kepada saya bukti debit beserta kwitansi pembayaran. Padahal saya yakin sekali saudara bahwa saat itu saldo saya itu nggak cukup untuk membayar itu. Saya mulai cek dan ternyata malah ada sisa saldo yang cukup besar di rekening saya. Dan puji Tuhan saat itu Tuhan menolong tepat pada waktunya melalui salah satu kerabat kami. Pertolongan Tuhan tidak berhenti di situ saja. Pada saat di rumah sakit rujukan, pemeriksaan dilakukan mulai dari tengah malam sampai akhirnya subuh sekitar jam 4. Saya diberitahu bahwa mereka belum bisa memastikan kapan operasi akan dilakukan. Jadi mereka mengatakan mungkin operasi akan dilakukan siang hari, atau bahkan mungkin malam, atau mungkin kemungkinan besar malah keesokan harinya. Saya mulai khawatir saat itu saudara, karena meskipun lukanya sudah ditutup tapi darah itu terus-menerus mengalir dari luka papa saya. Akhirnya jam 10 pagi papa dipindahkan ke ruang rawat, tapi sampai di ruang rawat papa langsung dipindahkan lagi ke ruang persiapan operasi. Tuhan bekerja saudara, Tuhan mengatur jadwal operasi sehingga operasi bisa dilakukan saat itu juga. Pagi itu jam 10 papa kami sudah masuk ke ruang operasi. Awal November papa kami dijadwalkan untuk operasi yang kedua, yaitu pencangkokan kulit. Tetapi sebelum jadwal operasinya keluar, malah papa itu mengalami stroke. Dan kami melarikan lagi papa ke rumah sakit, dan dalam perjalanan saat itu saya berdoa, saya minta sama Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan dokter yang terbaik dan perawatan yang terbaik untuk papa saya. Puji Tuhan, Tuhan sediakan semua yang terbaik saudara, dokter-dokter juga perawatan yang terbaik papa dapatkan. Bahkan papa bisa dirawat di ruang VVIP, padahal BPJS kami pada saat itu adalah BPJS kelas 3, tanpa kami perlu menambah biaya apapun. Tuhan juga menyediakan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan papa, mulai dari kursi roda, walker, semua Tuhan sediakan, kami nggak perlu beli saudara. Juga untuk fisioterapinya Tuhan sediakan melalui eyang saya yang dia seorang fisioterapis. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan di bulan Januari tahun ini papa sudah bisa berjalan tanpa alat bantu. Dan mukjizat juga terjadi pada lukanya papa. Jadi luka yang harusnya tadinya perlu dicangkok kulit, ini malah jaringan kulitnya bertumbuh sendiri dengan cepat. Bahkan dokter yang menangani pun sampai terheran-heran. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa papa saya tidak perlu
operasi pencakokan kulit lagi. Dan yang terakhir saudara, Tuhan juga menolong kami di bulan lalu, di bulan Juni. Papa itu dijadwalkan untuk operasi yang terakhir, operasi pengambilan kawat dari tulangnya yang pernah patah itu dijadwalkan di tanggal 4 Juni. Tetapi kami diberitahu bahwa operasi itu harus ditunda. Kami memutuskan untuk mulai mencari tahu ke rumah sakit lain berapa biayanya yang diperlukan bila operasi dilakukan tanpa BPJS. Operasi mulai dijadwalkan tepat di awal bulan Juli kemarin. Puji Tuhan, Tuhan sediakan biaya yang kami perlukan. Tuhan sediakan dananya sehingga kami bisa membayar, dan puji Tuhan operasi berjalan lancar. Sekarang Papa sudah dalam proses pemulihan. Sungguh saudara, Tuhan penyertaannya luar biasa, pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Mari saudara terus menempel pada Tuhan, mari terus setia melayani Tuhan, setia tangkap rema-rema yang Tuhan berikan, mari setia ikut komsel dan berbagai kegerakan yang ada di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Kita punya kecenderungan kalau kita selalu pengen kontrol hidup kita. Tapi kadang-kala banyak hal dalam hidup kita nggak bisa kontrol, sudah di luar kendali kita. Serahkan sama yang punya kuasa. Karena hidup kita terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup mengendalikannya. Saat itu semua sudah di luar kendali kita. Ada amin? Percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin? Selalu ada jalan keluar. Katakan ada jalan keluar. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Saja kita semua boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Dan aku percaya saat aku berserah pada sesuatu yang di luar kemampuanku, aku tahu Engkau pegang kendali atas hidupku Tuhan. Kuserahkan segalanya dalam tangan-Mu karena aku percaya kepadamu. Ku bawa persembahanku bukan sebagai suatu kebiasaan setiap minggu. Ku bawa karena aku percaya dan mencintai Engkau Tuhan. Terima persembahan ini, dilayakkan, disucikan, dan dikuduskan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan persembahan, katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Selalu kami rekomendasikan dengan cara online saja. Cukup men-scan barcode yang ada di depan atau di samping kanan dan kiri Bapak Ibu apabila Bapak Ibu duduk di sebelah paling depan. Dapat menggunakan aplikasi M-Banking, OVO, Shopee Pay, dan lain sebagainya. Atau apabila Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu dapat melambaikan tangan saja. Nanti hari ini petugas ibadah akan memberikan amplop. Dan nanti di pintu keluar ada kotak persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan di sana. Atau Bapak Ibu dapat menuju ke website www.gbika.org/persembahan. Di sini nanti akan ada nomor rekening yang dapat Bapak Ibu catat. Baik, sementara Bapak dan Ibu memberikan persembahan, kami rindu sekali menyambut bagi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang hari ini baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Dan tadi penyambutan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali ibadah itu sudah disambut di depan. Tapi mungkin ada yang terlewat dan belum terima souvenir. Apakah ada yang belum disambut dan belum terima souvenir? Sebelah kanan saya ada. Atas, semua sudah. Tengah ada. Shalom, yes. Ya, mana, di mana? Selamat datang, shalom, Tuhan berkati. Kita kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, keluarga bersama dengan kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, kami rindu sekali dapat bergabung terus bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah Jakarta di 6 kali ibadah jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, dan jam 6 sore. Baik, ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama adalah penyerahan anak. Hari Minggu, catat tanggalnya, penyerahan anak hari Minggu tanggal 18 September jam 12 siang, di ibadah jam 12 siang. Bagi Bapak, Ibu, Saudaraku yang rindu buah hatinya diserahkan, bisa mendaftarkan diri ke info center nanti yang ada di depan. Yang kedua, perayaan HUT GBI Keluarga Allah ke-33. Boleh kasih kita tepuk tangan dong, sebentar lagi kita mau ulang tahun ini. Ya. Dan opening
di GBI Jalan Pantai Indah Kapuk Selatan. Wah, kita nanti akan opening di GBI KA di PIK. Sekali lagi kasih tepuk tangan dengan antusias. Haleluya. Akan dilaksanakan selama 2 hari ya. Catat tanggalnya, HUT dan opening gereja kita yang baru di PIK selama 2 hari, tanggal 20 dan 21 September 2022 jam 7 malam ya. Pastikan saudara hadir dan ajak keluarga saudara hingga kita semua diberkati. Baptisan air, catat sekali lagi tanggalnya, tanggal 25 September hari Minggu jam 11 siang. Pendaftaran baptisan air akan dilayani melalui nomor pengembalaan 0812 8763 0722 atau Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi di info center yang ada di depan. Dan sekali lagi saya juga terus mengingatkan agar Bapak Ibu terus menggunakan masker selama beribadah, taat pada protokol kesehatan. Sampai nanti saya akan kembali lagi untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk jalur kepulangannya. Tidak ada pengumuman lain, Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Dengan penuh kasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini yang kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Raja kita. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku.
menolong, kuasa-Mu ajaib. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Mari angkat dua tangan umat Tuhan, mari berserah dan percaya. Ku percaya, Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Amin. Kebaikan.
Hanya satu nama, hanya satu nama dalam hidup kami. Hanya satu nama, nama Yesus. Nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang sanggup menolong. Nama yang sanggup menyembuhkan. Ya, kuasa nama Yesus ada di tempat ini. Nama yang sanggup membalikkan keadaan. Nama yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Terbuka, terbuka, terbuka. Syakarada bayarada bayarada. Irada bayarada 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 bayarada. Engkau Allah yang membuka jalan bagi kami. Bahkan saat tidak ada jalan, Kau buat jalan bagi kami. Oh, kami percaya dengan iman. Sebab itu kami berserah total, berserah penuh, percaya dengan penuh keyakinan. Sebab itu kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus. Hidup kami menyembah-Mu karena percaya selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang ku percaya, yang tidak pernah mengecewakan. Oh, ku sembah sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selamanya Kau layak disembah, ketinggian sampai selamanya. Sampai selamanya aku percaya dan meninggikan-Mu. Sampai selamanya Tidak ada Allah yang dapat ku percaya selain Engkau, Yesus. disembah, Tinggikan, ketinggian sampai sampai selamanya Kau layak disembah.
Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Anda yang belum menerima perjamuan kudusnya, bisa angkat tangan dan petugas akan membantu Bapak Ibu Saudara. Juga yang mengikuti secara online dari manapun Anda bisa siapkan roti dan anggur. Anggur bisa diganti dengan sirup atau teh. Pada intinya satu sarana yang layak yang boleh kita pakai dalam mengikuti perjamuan kudus ini. Ada yang sudah menerima, dibuka cawannya juga boleh. Mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini tiap kali kamu mengingat aku." Apakah Anda percaya yang kita angkat bukan sekedar roti biasa lagi, tapi seperti perkataan Tuhan Yesus sendiri, "Inilah tubuhku, inilah tubuh Kristus." Anda yang percaya itu, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian juga ketika Tuhan mengangkat cawan yang berisi dengan anggur itu. Ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku." Apakah engkau percaya yang kita angkat ini? Inilah darah Kristus. Apakah saudara percaya bahwa kalau sementara kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita juga dibawa mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara yang hari-hari ini menjauh dari Tuhan, hari-hari ini saudara undur dari hubungan pribadimu dengan Tuhan, melalui perjamuan kudus ini doa saya, Anda dibawa makin dekat, makin lekat, Anda makin bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saya berdoa Anda dibawa masuk dalam hubungan yang dekat, persahabatan yang karib, dan keintiman dengan Tuhan. Anda yang mau, mari kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah letakkan cawan itu, mari angkat dua tangan saudara. Sembah Yesus. Tuhan, bawa hati kami ini mendekat. Tarik kami kembali mendekat padamu. Jangan jauh saudara, jangan menjauh. Dia mengasihi engkau. Mari mendekat. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena ada pengampunan di dalam Yesus. Sementara kita mendekat, saudara tidak dihakimi, Anda tidak diintimidasi, tapi dosa-dosamu diampuni, kesalahanmu dihapuskan. Bahkan Alkitab yang mengatakan dosa kita yang merah seperti kirmisi, Tuhan buat putih seperti salju. Mari semuanya mendekat, katakan, "Bawa aku Tuhan, bawa aku mendekat."
dari surga. Penuhi hati kami. Kasih yang mau menerima kita apa adanya. Kasih yang mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan Dia yang rela mati bagi kita, merembuhkan tubuhnya, mengucurkan darahnya. Bukan setelah kita baik, tapi saat kita masih berdosa, saat kita masih jahat, Dia sudah mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Mari biarkan kasih itu mengalir masuk dalam hatimu. Terima, nikmati kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang luar biasa itu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Katakan saudaraku, terima kasih. Terima kasih. Katakan itu bukan dari lidah saja, tapi dari hati yang paling dalam. Katakan terima kasih Tuhan, bahwa aku dekat lebih lagi. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan damai-Mu, penuhi dengan sukacita-Mu, penuhi dengan anugerah-Mu. Angkat dua tanganmu, saudaraku, saya rasakan ada anugerahnya yang sedang dicurahkan. Biar hidupmu yang mungkin sempat kering, tapi sekarang dipenuhi dengan anugerahnya. Engkau mungkin tidak layak, mungkin masih banyak dosa dan kesalahan, tapi hari ini biarlah anugerahnya mengalir, melingkupi saudara, melingkupi hidupmu. Walaupun engkau penuh dengan keterbatasan, tapi engkau melihat selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Bahkan saat kita tidak setia, tapi Yesus tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sahabat yang sejati. Dia bukan hanya menerima kita kalau kita baik, tapi saat kita paling down, saat kita paling putus asa, saat orang lain menolak kita, Yesus tetap ada untuk kita. Yesus tetap mengasihi kita. Dia berikan kekuatannya supaya kita yang lemah jadi kuat. Dia berikan kesembuhannya, kesehatannya, supaya oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Dia tergantung di kayu salib, menanggung kutuk itu, supaya kutuk atas hidup kita dihancurkan, dipatahkan. Dan sebagai gantinya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Semuanya oleh karena kasih-Nya yang ajaib. Jadi belajar buka hati saudara dan izinkan kasih itu mengalir dalam hatimu. Jangan mau ditipu oleh iblis lagi sehingga saudara jauh dari Tuhan. Tangannya terbuka buat saudara, memeluk dan mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan, kami rasakan ada kekuatan yang baru, kami rasakan ada kesegaran yang baru, kami rasakan dalam hadirat-Mu, kami dipulihkan, kami dibangun dan kami dikuatkan. Saat ini kami juga rindu mendengarkan firman-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini, sungguh-sungguh jadi perkataan yang akan menguatkan, menjamah, dan membangkitkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semuanya katakan bersama, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini adalah minggu pertama bulan September. Bulan September ini akan jadi bulan yang spesial, sangat spesial, super spesial buat gereja kita. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-33. Oke, kita bersyukur 33 tahun Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, dan Tuhan membawa kita from glory to glory. Ya, kita juga akan ada Unlimited Conference di Kota Solo
Kemudian akan dilanjutkan rangkaian ulang tahun gereja kita di berbagai kota. Di Jakarta sendiri, ulang tahun gereja akan kita rayakan nanti tanggal 20 dan 21 September bersamaan dengan opening gedung gereja kita yang baru di Pantai Indah Kapuk. Dipik oleh anugerah Tuhan, kita nanti akan opening ya. Jadi ketika reservasinya dibuka, pastikan Anda yang paling pertama dan jangan sampai melewatkan kesempatan yang sangat spesial itu. Ya. Oke, hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan sama saudara, judulnya adalah super size. Super size itu berarti size yang super. Ukuran yang super. Bukan ukuran yang biasa-biasa, tapi ukuran yang super, yang sangat besar. Nah, saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mau mensupersize hidup kita. Saya berdoa damai sejahteranya dalam hatimu disupersize oleh Tuhan. Oke? Sukacitanya dibuat berlimpah-limpah, supersize. Saya berdoa belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang ada dalam hati saudara disupersize oleh Tuhan. Bahkan saya berdoa berkatmu disupersize, mujizatmu disupersize, kemenanganmu disupersize karena Dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita, Dia punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita buka ayat rema di Yesaya 54 ayat 2-3. Nah, saya ajak saudara baca ini bukan sebagai ayat biasa, tapi saya tahu ada orang di tempat ini yang ketika engkau membaca ayat ini seperti Tuhan bicara untuk hidupmu sendiri. Mungkin ayat ini bukan untuk orang di samping saudara, tapi ayat ini untuk hidupmu pribadi. Oke, jadi tangkap pesan Tuhan, tangkap rema Tuhan ini. Saya bacakan buat saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Kenapa? Ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Gak ada yang percaya Anda akan mengembang? Saya ulangi sekali lagi. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Maksudnya dalam bahasa yang benar, bahasa aslinya membuat tempat-tempat sunyi jadi ramai. Jadi hidup. Saya berdoa Yesaya 54 ayat 2-3 terjadi, Tuhan kerjakan di dalam hidup. Saudara katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini rema yang Tuhan sedang bicara sama kita. Lapangkan tempat kemahmu. Perbesar visimu. Kapasitasmu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Anda yang saat ini dalam keadaan terpuruk, ayat ini, pesan Tuhan ini juga buat saudara. Walaupun kenyataannya secara jasmani Anda sedang turun, Anda sedang terpuruk, tapi Tuhan melalui firman-Nya mau bicara sama saudara. Lapangkan tempat kemahmu. Anda yang sekarang dalam kondisi yang baik, maju, dan Anda merasa, wah sudah luar biasa ini. Saya terima kemajuan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, yang Anda alami belum apa-apa karena Tuhan mau bicara sama saudara. Bentangkan tenda tempat kediamanmu. Dalam kondisi apapun saudara sekarang ini, saya percaya ini rema Tuhan sedang bicara sama kita. Kenapa? Karena engkau akan mengembang. Akan terjadi perkembangan, peningkatan, perluasan, perlipat kali gandaan. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi punya visi yang lebih besar.
punya iman yang lebih besar. Perluas wilayah, dominion saudara. Skala-skala yang Anda kerjakan, yang Tuhan percayakan sama saudara, Tuhan ngomong lapangkan, bentangkan. Dan untuk kita ngalami yang Tuhan mau kerjakan ini, butuh yang namanya iman. Percaya. Kenapa? Karena tanpa iman, kita dengar kayak gini, kita bandingkan dengan yang situasi kita sekarang, kita ngomong tidak mungkin. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita melampaui akal kita. Banyak orang itu bisa percaya kalau masuk akal. Tapi Anda boleh baca di Alkitab, Abraham itu bapak orang percaya. Gimana dia percaya? Alkitab mencatat nih, saat tidak ada dasar berharap. Berarti masuk logika enggak? Enggak ada dasar berharap itu masuk logika enggak? Enggak ada. Namun Abraham tetap berharap, dia tetap percaya. Saudara harus ngerti, yang namanya logika itu di pikiran kita. Yang namanya percaya di mana? Di hati. Jadi beda nih, di atas ini sama di dalam sini. Lain. Kalau saudara hanya bisa ngikuti Tuhan dengan logika, sejauh itu juga Tuhan akan kerjakan. Tapi kalau saudara bisa percayanya sama Tuhan dengan hati, dengan iman saudara, maka melampaui yang Anda pikirkan dan bayangkan, melampaui yang masuk akal buat saudara. Mulai hari ini kuasanya yang ajaib akan bekerja membuat itu jadi di dalam kehidupanmu. Amin. Kita baca Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Siapa ini? Abraham yang gak punya satu anak saja tidak. Tapi Tuhan ngomong, engkau kutetapkan jadi bapak banyak bangsa. Mungkin saat ini dalam hidup saudara, Anda dianggap sebelah mata, Anda gak punya apa-apa, tapi hari ini Tuhan ngomong, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Engkau akan punya masa depan yang besar, masa depan yang hilang gemilang. Waktu Abraham dengar itu, kayaknya keadaannya beda banget sama janji Tuhan. Tapi mari kita lihat. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan apa? Firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan itu punya kuasa membuat yang tidak ada jadi ada. Kalau saudara bisa percaya satu kuasa Tuhan itu aja. Saya mau ngomong begini. Modal mungkin engkau belum punya untuk memulai usaha itu. Tapi oleh firman-Nya, modal yang tidak ada jadi ada. Bisnis itu bisa dimulai. Bisa dijalankan. Bisa berhasil. Mungkin saudara nggak punya koneksi, mungkin saudara nggak punya kenalan, Anda belum punya background-nya untuk mengerjakan itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, jangan berkecil hati. Karena engkau punya Allah yang kuasanya sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Jangan hanya mau bertindak melangkah hanya dengan yang sudah ada dalam hidupmu. Betapa kecilnya hidup kita kalau kita hanya mengambil keputusan melangkah berdasarkan apa yang sudah ada. Ya nggak apa-apa sih kalau itu pilihan saudara. Tapi doa saya untuk jemaat keluarga Allah, mulai hari ini Anda tidak lagi dibatasi dengan apa yang sudah ada. Karena saudara percaya dan saudara punya Tuhan yang sanggup menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Saya berdoa saat ini juga kesembuhan ada dalam tubuh saudara. Saya berdoa pertolongan datang di dalam hidup saudara. Saya berdoa pemulihan terjadi dalam keluarga saudara. Saya berdoa penyegaran dan kelepasan terjadi bagi jiwa saudara. Amin. Karena Tuhan kita punya kuasa. Jadi kalau
Saudara sama Tuhan bukan sekedar logika. Logika boleh, tapi juga harus hati yang percaya. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Dia Bapa yang baik dan dia mau memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu siapkan hati saudara dibawa Tuhan maju. Ulangan 1 ayat 6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Artinya Tuhan ngomong, kok kamu lama banget di level ini? Terlalu nyaman kamu di sini. Ayo gerak, ayo maju. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang kalau nggak hati-hati, kita juga nyaman dengan situasi kita. Sekarang ini ya sudah gini aja hidup kita, seperti air mengalir aja, sudah kayak gini aja. Nggak ada fight khusus, nggak ada perjuangan khusus. Kadang-kadang bahkan kita nyaman dengan masalah kita. Walaupun kita nggak suka, tapi sudah kelamaan masalah itu, kelamaan stagnasi itu ya sudah mau gimana lagi. Saya sudah berdoa, puasa, saya sudah bekerja, tapi belum ada terobosan. Akhirnya kita nyaman, ya sudah gini. Hari ini Tuhan ngomong sama saudara, terlalu lama Anda di zona nyaman. Tuhan mau bawa saudara maju ke next level. Tuhan mau bawa saudara maju mengalami terobosan yang lebih besar. Coba baca ayat berikutnya. Ayat 7 dan 8. Tuhan ngomong apa? Halo? Tuhan ngomong apa? Majulah. Anda yang sedang jalan di tempat, tolong buka telinga saudara, ini Roh Kudus sedang bicara. Maju. Jangan mundur. Ngelihat keadaan dunia sekarang, nanti tahun depan lebih gelap lagi, lebih susah lagi. Tuhan ngomong, maju. Jangan mundur, jangan jalan di tempat, maju. Boleh katakan amin. Ada yang sedang ragu-ragu, melangkah atau tidak, melangkah apa tidak. Hari ini Tuhan mau bicara sama saudara, maju. Apalagi kalimat berikutnya, berangkatlah, pergilah. Makanya amanat agung Yesus Kristus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam kehidupan rohani saudara, jangan jalan di tempat. Tuhan mau bawa saudara maju. Maju untuk apa? Bersaksi. Maju mulai melayani. Jangan jalan di tempat terus. Jangan mundur lagi. Ayo maju. Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku kata Tuhan. Dalam pekerjaan saudara jangan jalan di tempat. Maju. Dalam bisnis jangan cuma nyaman dengan apa yang sudah ada. Berkat yang Anda terima tiap bulan. Tuhan ngomong maju. Berangkatlah, pergilah, lanjutkan, ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, ke gunung Libanon, sampai Efrat, sungai besar itu. Coba lihat ke depan sini. Tuhan tuh ngomong sama bangsa Israel, kamu kok di gunung ini terus kelamaan ngapain? Maju sana, pergi. Yang situ caplok, itu ambil. Waktu saya ngomong begini, ada orang di sini nangkep remanya dan tahun ini akan ada wilayah-wilayah baru, akan ada prestasi-prestasi baru, akan ada kemenangan-kemenangan baru. Engkau rebut bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang suruh saudara, maju, ayo maju. Jangan mogok, jangan mandek, jangan mundur, jangan jalan di tempat, maju. Ambil itu, tanah perjanjian ambil. Luar biasanya ayat yang ke-8. Ketahuilah. Jadi buat yang belum tahu, Tuhan ngomong ketahuilah. Buat yang belum sadar, sadarilah. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Lihat ke depan sini saudaraku. Waktu itu mereka masih ada di gunung ini, benar enggak? Terus Tuhan ngomong, kok lama banget kamu di sini? Maju ke sana, ke sana, ke sana. Ambil itu, caplok itu.
kuasa itu. Mereka masih di sini atau sudah gerak? Masih di sini loh. Tapi Tuhan sudah ngomong begini, itu semua yang nanti kamu akan maju, sudah kuberikan kepadamu. Bukan akan, tapi sudah kuberikan. Saya mau ngomong sama saudara, kesembuhanmu sudah diberikan. Jawaban doamu sudah diberikan. Pertolongan yang Anda harapkan sudah dalam perjalanan, sedang datang, segera sampai dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Promosi yang Anda doakan sudah diberikan. Amin. Ekspansi di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, dalam bisnis saudara sudah diberikan kepada saudara. Tapi Anda jangan di gunung ini terus. Jangan tinggal di zona nyaman. Majulah. Berangkatlah, pergilah, berperanglah, berjuanglah. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediaman, sebab engkau akan mengembang. Ini cara kerja Tuhan. Jadi masa depan yang Anda mau, itu bukan akan diberikan. Sudah di ACC sama Tuhan. Tapi kamu harus pergi ngambil itu. Tuhan yang ngasih ACC-nya, Tuhan yang ngasih ACC. Artinya kalau engkau pergi, engkau enggak akan pergi sendiri. Tapi Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan membackup saudara. Tuhan akan membuka jalan buat saudara. Tuhan akan meratakan jalan di depan saudara. Sehingga engkau mengalami kemenangan. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Anda percaya? Jadi sesuai imanmu. Dan kali ini akan ada satu ayat lagi. Janji Tuhan yang dia akan kerjakan. Waktu Anda baca nanti, ada orang di sini yang akan gempar hatinya. Tapi ketika engkau percaya, jadi itu dalam hidupmu. Ini ayat ini nggak main-main. Dari ayat-ayat yang akan saya baca dalam firman Tuhan ini, yang satu ini saya tahu ada seseorang dari saudara yang akan nangkep dan Anda akan bersaksi ngalami ayat ini. Are you ready? Anda siap? Ulangan 1 ayat 11. Ajaib saudaraku. Tuhan, Allah nenek moyangmu. Angkat dua tanganmu saudara. Angkat dua tanganmu. Kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang ini. Bukan jumlahmu di awal dulu. Bukan ketika kamu mulai, tapi jumlahmu sekarang ini. Jadi apapun jumlahmu sekarang ini, 1000 kali lagi. 1000 kali lagi. Ada orang yang dengar janji Tuhan ini nggak percaya. Ya sudah. Tapi ada orang yang dengar firman ini percaya. Karena Tuhan Allah kita tuh melampaui pikiran dan bayangan kita. Dan dia Allah yang sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Anda akan punya kesaksian 1000 kali lipat. Amin. Butuh iman untuk ngalami ini. 1000 kali lipat. Saudara lihat Musa. Abraham. Yang tadi saya ngomong. Gak punya anak, satu aja tidak. Tapi dia ngalami mujizat 1000 kali lipat. Dia jadi bapak banyak bangsa. Justru orang-orang yang ngerti. Hidupnya tuh nothing. But God is everything. Nanti Anda akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Di mana Tuhan menambahi jumlah kamu sekarang ini. 1000 kali lipat. Oh saya berdoa mujizatmu jadi 1000 kali lipat. Kesaksianmu 1000 kali lipat. Saya berdoa jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kesaksian dan pemberitaan Injilmu 1000 kali lipat. Jadi berkatnya saudara menolong orang lemah,
menolong orang susah, menolong orang sakit, menolong orang miskin. Jadi berkatnya 1000 kali lipat. Dipakai Tuhannya untuk membawa pemulihan, membawa kesembuhan 1000 kali lipat. Haleluya. Ini sesuatu yang ajaib. Karena itu belajar think big. Bahkan think bigger. Do not think small. Jangan mikir kecil, mikir yang besar. Mikir yang super size, super besar. Karena Tuhan itu sanggup membuat tidak ada jadi ada. Sama-sama Tuhan punya kuasa itu, ngapain mikir kecil? Orang nggak punya anak aja, jadi bapak banyak bangsa. Anda nggak punya rumah mungkin. Anda nggak punya tanah mungkin. Saudara nggak punya masa depan mungkin secara manusia. Saudara nggak punya kesehatan mungkin. Banyak sakit penyakit di tubuh saudara. Tapi dia sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Belajar berpikir besar. Belajar bergerak besar bersama dengan Tuhan. Maka engkau ngalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita lihat cara Tuhan mengajari Abraham to think big. Berpikir besar. Berpikir besar itu harus. Percaya besar juga harus. Jadi berpikir besar sama percaya besar itu bersama-sama. Di otak sama di hati harus sama-sama think big, pray big, believe big. Amin. Kejadian 15 ayat 2 sampai 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Yang ngomong ini siapa tadi? Abraham ya. Anda perhatikan nih, caranya Abraham ngomong. "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Sekali lagi yang ngomong ini Abraham. Abraham ini dikenal sebagai bapak orang percaya. Tapi saya tanya sama saudara, Anda ngerasain imannya enggak di situ? Percayanya dia enggak di situ? Enggak ada, tuh pesimis banget. Di ayat 1 Tuhan datang sama dia ngomong, "Abraham, aku akan memberkati engkau." Dengar Tuhan ngomong aku akan memberkati, bukan haleluya, amin, terima kasih. Abraham ngomongnya, "Buat apa Tuhan? Berkat lagi, berkat lagi. Aku nih gak punya keturunan. Tuhan janji mau ngasih keturunan, tapi sampai sekarang gak ada keturunan. Habis ini aku akan mati, gak punya keturunan, nanti semua warisanku juga jatuhnya sama orang lain. Percuma semuanya." Anda ngerasakan gak iman di situ? Gak ada iman di situ. Tapi luar biasanya Tuhan, walaupun Abraham krisis iman, tapi Tuhan tidak mencoret Abraham. Anda yang sedang krisis iman, namamu tidak dicoret sama Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap punya rencana yang besar. Dan Tuhan hari ini akan mengajari saudara seperti Tuhan mengajari Abraham. Jadi ini kondisi orang yang sedang krisis iman. Anda yang dengar khotbah ini tadi mengalami kesulitan, lapangkan tempat kemahmu. Anda mungkin ngomong, untuk survive saja susahnya luar biasa. Untuk mempertahankan yang ada aja beratnya luar biasa. Disuruh membentangkan lagi, suruh lebih besar lagi. Gimana caranya? Doa Tuhan, tolong yang ini saja nggak ada. Kok ini khotbah 1000 kali lipat, 1000 kali lipat. Apa itu? 1000 kali lipat. Itu keadaan Abraham, krisis iman. Dengar Tuhan ngomong berkat, Abraham ngomong, percuma. Kita lihat Tuhan ngomong apa sama Abraham yang sedang krisis iman. Ayat berikutnya, ayat 4 sampai 6. "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Artinya Abraham, Tuhan ngomong sama Abraham, "Abraham, kamu gak akan mati tanpa punya anak. Mujizat tetap akan terjadi. Walaupun kamu gak percaya, aku tetap akan mengerjakan mujizat bagimu.
akan ada orang-orang di tempat ini, imanmu tidak terkualifikasi menerima mujizat. Tapi karena hari ini engkau hadir ibadah di sini, ada anugerah yang dicurahkan dalam hidup saudara, mujizatnya tetap terjadi, pertolongannya tetap datang, kasihnya tetap menyerbu saudara. Anda akan melihat kebaikannya nyata dalam hidup saudara. Jadi tidak selamanya Abraham bapak orang percaya itu selalu percaya. Ada yang namanya bapak orang percaya ini krisis kepercayaan. Seperti kita sekarang ini. Tapi tetap Tuhan mengasihi. Tetap Tuhan akan mengerjakan. Jadi yang hidupnya sedang getir, belajar tersenyum. Walaupun saya nggak bisa ngelihat senyum saudara karena ketutupan masker saudara. Tapi tetap tersenyum, saya ngerasain kuat dalam seminggu ini. Akan ada orang-orang di sini, mujizat akan terjadi. Tangan Tuhan akan bertindak, membuka jalan dalam hidup saudara, mengerjakan mujizat yang Anda nantikan di dalam kehidupanmu. Amin. Lanjutkan pembacaan tadi. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Tuhan membawa Abraham apa tadi? Keluar. Keluar dari mana? Kemahnya. Kemahnya yang sempit. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa melihat janji Tuhan, rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam kemah kita yang sempit. Kemah itu seberapa sih? Sempit. Benar nggak? Kadang-kadang kita ngelihat keuangan kita yang sempit. Terus kita ngelihat, wah masa depan nggak ada. Kenapa? Keuangannya sempit. Koneksinya sempit, skillnya sempit. Kesehatannya sempit. Terus kita ngambil kesimpulan, nggak bisa, nggak mungkin. Hari ini Tuhan juga mau membawa saudara keluar dari kemah saudara yang sempit. Tuhan mau membawa saudara keluar dari keuangan saudara yang sempit. Keterbatasan kita yang sempit. Tuhan mau bawa kita keluar dari situ. Mau nggak digandeng tangan sama Tuhan? Dibawa keluar dari keterbatasan kita yang selama ini selalu melihatnya keterbatasan. Kan Abraham dalam kemah yang lihat ya batasan kemah itu aja. Hari ini buka hatimu, dibawa Tuhan keluar dari keterbatasanmu. Lanjutkan. Serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Saya mau tanya sama saudara-saudara, kalau kemah kan sempit. Dipegang gampang nggak? Gampang, kainnya dipegang gampang. Kalau bintang dipegang bisa nggak? Kayaknya muluk-muluk. Tuhan sedang ngajarin saudara to think big, berpikir yang besar. Jangan mikir yang bisa kelihatan aja, yang sudah kepegang di tangan, yang Anda punya, yang sudah ada dalam hidupmu. Tuhan ngomong, Abraham keluar dari kemahmu, lihat ke langit, hitung bintang-bintang di langit. Sebanyak itu nanti keturunanmu. Wow, akan ada orang-orang di tempat ini. Hari ini anointing to see, urapan melihat ada atas hidup saudara. Sehingga Anda bisa melihat janji Tuhan, bintang di langit, mujizat 1000 kali lipat. Yang seolah-olah tidak mungkin, yang secara manusia mustahil. Tapi Tuhan ngomong, sebanyak itulah keturunanmu. Sebesar itulah janji Tuhan dalam hidupmu. Sebesar itulah kemenangan-kemenangan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya berdoa Anda percaya sama Tuhan. Saudara harus ngerti loh, ibadah ini bukan cuma khotbah biasa. Ini khotbah memperbesar hidup saudara. Ini khotbah mensupersize masa depan saudara. Anda percaya, Anda akan melihat mulai hari ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup Abraham, Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Ayat terakhir ya. Mika 4 ayat 1 sampai 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Sekarang kita hidup di hari-hari terakhir itu. Jadi nubuatan ini untuk kita.
Siapa percaya nubuatan untuk saudara? Ayo baca bersama-sama. Amin. 1, 2, 3. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Biasanya yang namanya rumah Tuhan, gereja Tuhan, anak Tuhan, kadang-kadang dianggap sebelah mata. Bukan gunung tapi lembah di bawah, bukan gunung di atas. Tapi di bawah. Tapi dinubuatkan itu. Pada hari terakhir, gunung rumah Tuhan, gunung gereja Tuhan, gunung anak-anak Tuhan, dinubuatkan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Orang-orang yang sekarang melihat saudara ke bawah begini, sesaat lagi dinubuatkan mereka akan melihat saudara gunung yang menjulang di atas bukit-bukit, melampaui gunung-gunung yang lain. Wow, terjadilah ini di dalam hidupmu. Lanjutkan, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita pergi, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya. Nanti Anda akan melihat jiwa-jiwa terhilang datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Belajar jalan-jalannya. Gimana itu kok nggak masuk akal? Yang tadinya di bawah sekarang gunung-gunung. Yang melampaui bukit-bukit. Ajari kami jalannya, caranya gimana? Mujizat 1000 kali lipat nggak masuk akal. Tapi kok terjadi, caranya gimana? Ajari kami. Lanjutkan. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Wow. Dari hidupmu akan keluar pengajaran. Dari lidahmu akan keluar kesaksian firman Tuhan. Dari gerejanya akan keluar rema dan pewahyuan. Sehingga orang akan belajar jalan-jalannya yang ajaib. Di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saya yakin saudaraku, ini khotbah bukan khotbah biasa. Ini khotbah sedang dimulai. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan ngomong, aku akan membuat engkau 1000 kali lipat lebih banyak dari jumlahmu sekarang ini. Saudara harus tahu gereja kita ini dimulai dengan 7 orang. Tapi dari 7 orang, sekarang kita berkembang jadi sekitar 35.000. Ya, di berbagai kota. Nah, hari ini tangkap rema ini. Kita di Jakarta ibadah di Soho Capital ini. Tapi saudara, saya sudah lihat dengan mata iman. Soho Capital ini Tuhan akan buat 1000 kali lipat. Saya percaya itu. Ya, dan bulan September ini pelipat gandaan yang pertama dimulai di PIK dulu. Di PIK itu mungkin bukan cuma jadi 1 kali lipat, mungkin bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kan tinggal 998 kali lipat lagi. Kalau Anda berpikir Soho sudah besar, Anda salah. Ternyata Tuhan kerjakan PIK lebih besar. Kalau saudara berpikir PIK yang kita akan masuk nanti sudah besar, firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita belum melihat apa-apa. Kita akan melihat karya Tuhan yang lebih besar. Karya Tuhan yang ajaib 1000 kali lipat dari jumlahmu sekarang ini. Saya berdoa iman yang sama ada di hati saudara. Masa depanmu 1000 kali lipat. Sukacita, kebahagiaan keluarga, pernikahan saudara dijadikan Tuhan 1000 kali lipat. Kasih yang berlimpah-limpah dalam hatimu 1000 kali lipat. Sehingga hatimu gak kosong lagi.
hatimu meluap dengan kasih Allah. Engkau bagikan kasih itu kepada orang lain. Sehingga orang lain juga mengalami kasih Tuhan melalui hidup saudara. 1000 kali lipat jadi berkat bagi orang lain. 1000 kali lipat membagikan kasih Tuhan bagi orang lain. Anda percaya? Mari bangkit berdiri. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil. Mari lambaikan tanganmu dan katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala. Kami tidak mau di bawah, kami tidak mau terus di bawah, kami mau terbang tinggi di atas. Mari dari hati dengan iman katakan bersama, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kecil hati, jangan ciut karena kemahmu sempit. Memang kemah kita sempit. Yang ada, yang dekat, yang bisa kita pegang terbatas. Tanganmu digandeng sama Tuhan. Diajak keluar dari keterbatasanmu, keterbatasan keluargamu, keterbatasan IQ-mu, keterbatasan koneksimu, keterbatasan keuanganmu, pengalamanmu. Tuhan pegang tanganmu, keluar dari kemahmu itu. Dan hari ini Tuhan ngomong sama saudara, lihat bintang di langit. Kayaknya nggak kepegang itu bintang di langit, kayaknya nun jauh di sana. Tapi saudara punya Tuhan. Saudara tidak jalan sendiri. Engkau punya Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Amin. Kalau kita ngomong tentang lapangkan kemahmu, bentangkan tenda, mujizat 1000 kali lipat lebih banyak dari keadaanmu sekarang. Kayaknya itu muluk-muluk, bintang di langit itu muluk-muluk itu. Tapi karena Tuhan, apa yang sudah difirmankannya terjadi dalam hidup Abraham. Yang tidak punya keturunan dijadikan bapa banyak bangsa. Saya berdoa kesaksian 1000 kali lipat seperti itu akan terjadi, akan menjadi kesaksian dalam hidup saudara. Anda yang percaya, Anda yang mau dibawa Tuhan melihat perkara yang besar, dibawa Tuhan untuk maju, nggak tinggal di zona nyaman. Sudah terlalu lama kamu tinggal di gunung ini. Ini waktunya, ayo bergerak, ayo maju, ambil itu wilayah yang baru, kuasai wilayah yang baru, perluas, bentangkan tendamu, tempat kemahmu, bentangkan itu, berjalan bersama Tuhan. Ketahuilah, aku sudah memberikan tempat itu kepadamu. Anda yang percaya, angkat 2 tanganmu, katakan aku percaya, Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Mujizat 1000 kali lipat terjadi di dalam hidupku. Mari semuanya yang percaya, angkat suara, berdoa, deklarasikan imanmu kepada Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Termasuk Anda yang terpuruk, termasuk Anda yang sedang mundur, seperti Abraham yang sedang krisis iman, tapi Tuhan tidak mencoret dia. Tuhan tetap mengasihi.
Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya dalam hidup Abraham. Tetap jadi itu. Dia yang tidak punya iman, dia juga yang disebut Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Oleh anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagimu. Yang terakhir saudara, lambaikan dua tanganmu, katakan bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita bersama Dia, tidak ada yang mustahil. Amin. Kuncinya bersama Tuhan. Amin. Jangan sendiri. Kalau sendiri, Abraham cuma ngelihat bintang di langit. Bintang itu cuma jadi bintang yang selamanya nun jauh di sana. Amin. Tapi karena Abraham punya Tuhan, maka wajah-wajah bintang itu berubah jadi wajah Ishak, wajah Yakub, wajah keturunan-keturunan Abraham seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit. Karena Abraham punya Tuhan. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, ayo buka hati. Mari kita minta Dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda punya Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Anda yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, Masuklah dalam hati. jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosa. selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku akan mengiring Yesus, Aku akan mengiring melayani Tuhan Yesus Melayani Tuhan. seumur hidup. Seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang diberkati hari ini? Firman ini bukan khotbah biasa. Firman ini terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, tadi 20-21 September opening gedung baru kita di PIK sekaligus ulang tahun gereja yang ke-33. Ya. Nah, untuk itu kita butuh persiapan. Itu sebabnya besok Kamis tanggal 8 September jam 7 ya. Jam 7 khusus pelayan Tuhan. Jadi ini belum terbuka untuk umum. Ini khusus untuk pelayan Tuhan. Kita akan ada special event di gedung tersebut, yaitu doa bersama, kemudian pengarahan, dan nanti akan dibagi per departemen. Terus kita akan training supaya kita bisa nguasain pelayanan di sana seperti apa. Jadi nanti akan ada building tour, Anda akan melihat area-areanya supaya sebagai pelayan Tuhan, saudara bisa mempersiapkan diri ketika kita mulai ibadah di sana, mulai dengan persiapan yang sudah baik. Jangan sampai 2021 kita belum ngerti apa-apa, ada di tempat yang kita belum kuasain, akhirnya bisa nggak maksimal gitu. Nah, kita mau semaksimal mungkin, karena itu khusus buat pelayan Tuhan, hanya pelayan Tuhan saja. Besok Kamis, pastikan saudara hadir ya, dan kita akan persiapan, kita akan doa, kita akan pembagian kelompok, kita akan training pelayan Tuhan, khusus persiapan ada di sana. Ya, buat Anda semua yang lain seluruh jemaat,
nantikan tanggal mainnya segera coming soon 20-21 September. Tuhan kita luar biasa, kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih besar lagi dinyatakan atas kita. Amin. Amin. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon kesabarannya Bapak Ibu untuk tetap duduk, dan saya akan bantu alur jalur kepulangannya supaya nanti tidak terjadi penumpukan di pintu depan atau di depan lift. Baik, apabila sudah selesai di sisi sebelah kanan atas, Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri. Hati-hati saat menuruni tangga. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kanan atas dulu yuk.